Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasriani, mahasiswa semester 2 program studi S1 Ilmu Administrasi Negara dari UPBJJUT Makassar, Universitas Terbuka. Pada video ini, saya akan menjawab soal tugas 1 mata kuliah logika. Pada soal pertama diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan 3 macam term beserta contohnya. Pada soal kedua diminta untuk menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Berbicara tentang term adalah ungkapan pengertian kata atau istilah. Ada 3 macam term yang akan saya jelaskan. Yang pertama, term universal. Term universal adalah kata atau istilah yang menunjuk semua kategori maupun lingkungannya tanpa pengecualian. Contohnya seperti semua orang, semua benda, semua hewan, dan tumbuhan. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Atau lebih sederhananya, term universal ini mewakili suatu kelompok atau golongan. Kemudian yang kedua ada term kolektif. Term kolektif adalah kata atau istilah yang menunjuk satu kelompok sebagai kesatuan. Misalnya, mahasiswa Universitas Terbuka. Itu adalah contoh satu kelompok sebagai kesatuan. Kemudian ada misalnya suku Bugis, kemudian tim bola voli Indonesia, dan lain sebagainya. Dan term yang ketiga ada term singular. Term singular ini adalah kata atau istilah yang menunjuk satu hal saja atau yang bersifat individual. Contohnya seperti Peter Henlein adalah sang penemu jam tangan. Kemudian Adam adalah nabi pertama di dalam Islam. Kemudian ada Hawa sebagai wanita pertama di dunia ini, dan lain sebagainya. Kita akan masuk pada soal kedua. Soal kedua yaitu tentang sesat pikir. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika, maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Menurut para ahli logika, sesat pikir dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sesat pikir formal. Sesat pikir formal adalah kekeliruan atau kesalahan dalam berpikir yang terjadi karena bentuk argumen yang salah. Sesat pikir formal disebut juga logical fallacy. Contohnya, misalnya, semua orang Cina matanya sipit. Jadi, semua orang yang bermata sipit adalah orang Cina. Nah, ini adalah bentuk sesat pikir formal. Padahal, orang yang bermata sipit itu belum tentu orang Cina, atau tidak semuanya yang bermata sipit itu adalah orang Cina. Nah, untuk terhindar dari logical fallacy, sebaiknya sebelum menyimpulkan kesimpulan, sebaiknya berpikir lebih kritis lagi, kemudian mengumpulkan bukti-bukti, serta perlunya membandingkan pendapat yang satu dengan yang lainnya untuk lebih jelasnya lagi. Yang kedua, ada sesat pikir verbal atau semantic fallacy. Semantic fallacy adalah kekeliruan dalam penalaran yang berdasarkan penggunaan kata-kata. Kekeliruan ini terjadi karena penggunaan suatu kata
yang memiliki makna luas. Contohnya, saya ingin menjadi lebih baik dari kemarin. Nah, dari pernyataan tersebut, pada kata lebih baik tidak dijelaskan lebih baik dalam hal apa, untuk apa, begitu. Kemudian yang ketiga ada sesat pikir material. Sesat pikir material ini adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja ataupun tidak disengaja disesatkan. Contohnya, saya berkunjung ke kebun binatang. Di sana saya melihat banyak orang hutan yang bergelantungan dan memanjat di pohon. Nah, setelah melihat hal itu, saya menyimpulkan bahwa memanjat dan bergelantungan di pohon itu sangat mudah dilakukan. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk sesat pikir material karena menyesatkan kenyataan-kenyataan yang ada. Dari pernyataan tadi, jika dilihat pada kenyataannya, yang terjadi itu tidak semua hewan maupun manusia dapat memanjat dan bergelantungan di pohon dengan mudah. Itulah jawaban dari soal tugas 1 menurut pemahaman dari yang saya pelajari. Adapun salah-salah kata mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.